Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Runisa dengan NIM 19651044 dari kelas 7B Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik 6 mengenai informasi akuntansi penuh. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi yang dapat berupa produk, satuan usaha, departemen ataupun aktivitas, yang mana mencakup informasi masa lalu maupun masa kini. Berikut ini adalah unsur-unsur yang ada dalam informasi akuntansi penuh. Yang pertama ada full asset, yaitu informasi yang berupa keseluruhan aktiva. Kemudian ada full revenue, yaitu informasi berupa seluruh pendapatan yang diperoleh oleh objek informasi. Kemudian yang terakhir ada full cost, yaitu informasi berupa seluruh sumber atau biaya yang dikorbankan oleh objek informasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara full accounting information, full cost, dan full costing. Full accounting information terdiri dari 3 unsur, yaitu full asset, full revenue, dan full cost. Sedangkan untuk full cost sendiri merupakan salah satu unsur dari full costing information yang berupa total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Kemudian untuk full costing sendiri merupakan salah satu metode penentuan cost produk yang dimana membebankan seluruh biaya variabel maupun biaya tetap. Berikut ini merupakan perbedaan unsur antara pendekatan full costing, variable costing, dan ABC. Conventional costing method yang terdiri dari full costing dan variable costing bertujuan untuk inventory valuation, sedangkan untuk activity based costing memiliki tujuan untuk product costing. Conventional costing method memiliki lingkup hanya pada tahap produksi, sedangkan untuk activity based costing lebih luas yaitu dari tahap desain, tahap produksi, dan tahap dukungan logistik. Kemudian, conventional costing method berfokus kepada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan untuk activity based costing berfokus kepada biaya overhead pabrik. Kemudian, untuk periodenya sendiri, conventional costing method menggunakan periode akuntansi, sedangkan untuk activity based costing menggunakan periode daur hidup produk. Teknologi informasi yang digunakan pada conventional costing method masih menggunakan metode manual, sedangkan pada activity based costing sudah memiliki teknologi yang lebih canggih yaitu komputer dan alat telekomunikasi yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai metode penyajian laporan full costing dan direct costing atau bisa disebut dengan variable costing. Untuk penentuan harga pokok produksi pada full costing, seluruh unsur biaya dimasukkan, yaitu berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, dan juga biaya overhead pabrik variabel. Kemudian unsur-unsur ini akan ditambahkan dan akan menghasilkan harga pokok produk. Sedangkan untuk penentuan harga pokok produksi pada direct atau variable costing berbeda dengan penentuan harga pokok produksi pada full costing, yang mana pada penentuan harga pokok produksi variable costing ini hanya memuat biaya-biaya variabel seperti biaya tenaga kerja variabel dan biaya overhead variabel dan ditambah dengan biaya bahan baku. Kemudian akan menghasilkan harga pokok produk. Berikut ini merupakan penyajian laporan rugi atau laba pada metode full costing, yang terdiri dari hasil penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan termasuk BOP tetap yang akan menghasilkan laba kotor. Kemudian akan dikurangkan dengan biaya usaha yang terdiri dari biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Kemudian laba kotor tadi dikurangkan dengan total biaya usaha akan menghasilkan laba bersih usaha. Kemudian untuk penyajian laporan rugi atau laba pada variable costing atau direct costing sendiri berupa hasil penjualan dikurangi dengan biaya-biaya variabel berupa biaya administrasi umum variabel dan biaya pemasaran variabel. Kemudian hasil penjualan tadi dikurangi dengan total biaya variabel akan menghasilkan laba kontribusi. Laba kontribusi akan dikurangkan biaya-biaya
dengan biaya-biaya tetap berupa biaya produksi tetap, biaya administrasi umum tetap, dan biaya pemasaran tetap. Kemudian laba kontribusi tadi setelah dikurangkan dengan biaya tetap akan menghasilkan laba bersih usaha. Berikut ini merupakan rincian dari biaya setiap jenis aktivitas desain, produksi, dan distribusi produk yang ada dalam lingkungan manufaktur maju. Yaitu yang pertama ada unit level activity cost, yaitu biaya yang dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada batch related activity cost. Biaya ini berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Kemudian yang ketiga ada product sustaining activity cost, yaitu biaya yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan biaya untuk mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Dan yang keempat ada facility sustaining activity cost, yaitu biaya yang berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut ini merupakan manfaat dari informasi akuntansi penuh bagi pihak manajemen. Yang pertama adalah sebagai pelaporan keuangan, yang kedua adalah analisis kemampuan menghasilkan laba, yang ketiga adalah jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Kemudian yang keempat ada penentuan harga jual dalam kos tipe kontrak. Yang kelima ada penentuan harga jual normal. Yang keenam ada penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah penyusunan program. Pelaporan keuangan memerlukan informasi akuntansi penuh yang berupa informasi masa lalu, pendapatan penuh dan biaya penuh yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk pihak luar perusahaan, pendapatan penuh dan biaya penuh divisi dengan pendekatan full costing yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk manajemen puncak, pendapatan penuh dan biaya penuh divisi dengan pendekatan variable costing yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk manajemen puncak. Manfaat selanjutnya yaitu ada analisis kemampuan menghasilkan laba, yaitu dapat diterapkan dalam berbagai objek informasi seperti produk, keluarga produk, aktivitas, atau unit organisasi. Berikut ini informasi akuntansi biaya penuh telah dikeluarkan untuk sesuatu berperan bagi manajemen dalam yang pertama, evaluasi konsumsi sumber daya yang dikorbankan untuk sesuatu, yang kedua, penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melihat struktur biaya perusahaan pesaing yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa, yang ketiga, pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri, yang keempat, penentuan harga jual produk atau jasa, yang kelima adalah penyediaan kemudahan dalam penghilangan pemborosan dengan menyediakan informasi biaya untuk aktivitas bukan penambah nilai. Yang keenam, penyediaan informasi untuk perbaikan tingkat kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dengan memantau total biaya daur hidup produk atau jasa. Yang ketujuh, penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang biaya mutu atau quality cost. Yang ke-8 adalah cost reimbursement. Yang ke-9 adalah inventory costing. Penentuan harga jual dalam kos tipe kontrak. Kos tipe kontrak adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang dimana pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar presentasi tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Kemudian untuk penentuan harga jual normal, yaitu dalam keadaan normal manajemen puncak harus memperoleh jaminan bahwa harga jual di produk atau jasa yang dijual ke pasar dapat menutupi biaya penuh untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut dan dapat menghasilkan laba yang wajar. Manfaat yang selanjutnya yaitu untuk penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Harga jual produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat ditemukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah laba yang diharapkan. Kemudian yang terakhir yaitu penyusunan program. Pemilihan program di masa yang akan datang sebagian didasarkan atas informasi akuntansi penuh masa yang akan datang, yang terdiri dari akuntansi penuh, pendapatan penuh, dan biaya penuh.
Materi selanjutnya yaitu mengenai rekayasa informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh dimanfaatkan untuk pelaporan keuangan, pengukuran tingkat kemampuan produk atau unit organisasi dalam menghasilkan laba, penyediaan informasi untuk menjawab pertanyaan. Untuk memenuhi kebutuhan manajemen tersebut, perekayasaan informasi akuntansi penuh memerlukan identifikasi berupa aktiva, pendapatan, dan biaya langsung dengan objek informasi tertentu dan pembebanan secara adil antara aktiva, pendapatan, dan biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi yang bersangkutan. Kemudian, metode pembebanan biaya yang digunakan untuk perekayasaan informasi akuntansi penuh dapat dibagi menurut tujuan pemanfaatan informasi akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi kepada pihak luar perusahaan. Dan yang terakhir, pembebanan biaya tidak langsung untuk pengukuran kinerja manajer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.